Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Wahyu Wiratama dengan NIM 2211011165 kelas PAH 5C. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak I. Ketutbasa Gunawan MPDH, mata kuliah Niti Sastra. Atma Sampat berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti moralitas luhur, yang menjadi bagian dari Sadwarnaning Raja Niti, 6 sifat utama yang harus dimiliki seseorang pemimpin. Dalam konteks kepemimpinan, ini mengacu pada seorang pemimpin yang memiliki nilai moral yang tinggi, yang selalu berbuat adil, jujur, dan penuh integritas. Sesuai yang sudah pernah disampaikan oleh dosen saya, jadi Atma Sampat ini mengajarkan kita bahwa dalam kepemimpinan ada dua sisi yang selalu hadir, kenyang dan lapar. Kenyang adalah sebagai perasaan puas hasil dari usaha keras yang telah kita lakukan, sebuah pencapaian. Namun di balik rasa kenyang itu selalu ada rasa lapar, sebuah dorongan untuk terus berusaha lebih baik lagi, tidak pernah berhenti pada satu titik. Ketika kita membawa Atma Sampat ke dalam kepemimpinan, kita belajar bahwa kepuasan bukan sekedar menikmati hasil, tapi juga merasa syukur dan menghargai setiap langkah dalam proses tersebut. Lapar bukan berarti kita tak pernah cukup, tetapi sebagai pemimpin yang bermoral, kita selalu haus akan perbaikan, pengembangan diri, dan kesejahteraan bagi orang lain. Kepuasan yang kita rasakan adalah buah dari kerja keras, dari setiap keringat dan keputusan yang kita ambil. Tapi itulah Atma Sampat, membuat kita puas, namun tetap mengingatkan bahwa perjalanan belum selesai. Kemungkinan adalah tentang merangkul hal ini, bersyukur atas pencapaian, tetapi juga terus memelihara semangat untuk menjadi lebih baik untuk diri kita dan mereka yang kita pimpin. Yang terikat pada Bhagavad Gita bab 2 sloka 47 bunyinya, karmani ewa dikarasya tema palesju kadacana ma karma pala hetur purmade sango satya karmani. Terjemahannya, kamu memiliki hak untuk melakukan tugasmu, tetapi tidak terhadap hasil dari tugas tersebut. Dan dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 48, yoga sahak kuru karmani sangama tyak diva dananjaya sidiya asidioha samo budva samtyama yoga usyate. Terjemahannya, tetaplah teguh dalam menjalankan tugasmu, wahai Arjuna. Tinggalkan keterikatan terhadap keberhasilan dan kegagalan. Keseimbangan batin seperti itu disebut yoga. Konsep ini selaras dengan Atma Sampat, di mana kita menjalani usaha atau tindakan tanpa terikat pada hasil, namun tetap merasa puas. Ini berarti dalam konteks kepemimpinan, seorang pemimpin yang baik tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang tulus dan moral yang baik, yaitu niat dan dengan niat dan usaha. Jadi Atma Sampat ini bisa dipahami sebagai penerapan dari ajaran Bhagavad Gita untuk melakukan tugas dengan keseimbangan batin tanpa keterikatan pada hasil, dan mencapai kepuasan serta kebahagiaan dalam prosesnya. Jika dianalogikan, sang petani mencangkul tanah, menanam benih, dan merawat tanamannya dengan penuh dedikasi.
Ia tahu bahwa hujan, panas, dan musim adalah hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan sepenuhnya. Namun, setiap hari ia tetap bekerja keras, bukan karena ia terobsesi dengan hasil panen, tetapi karena ia tahu bahwa tugasnya adalah memberikan yang terbaik dalam setiap langkah proses tersebut. Nah, Atma Sampat mengajarkan bahwa petani ini meskipun pada akhirnya hasil panennya bisa melimpah atau sedikit, akan merasakan kepuasan dari kerja kerasnya karena ia sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan moral yang luhur. Kepuasan ini adalah kenyang yang ia rasakan dari usaha yang penuh niat baik, sedangkan rasa lapar tetap ada karena ia selalu ingin memperbaiki diri dari bekerja lebih baik lagi di musim berikutnya. Seperti dalam ajaran Bhagavad Gita tentang karma yoga, sang petani tidak terikat pada hasil tetapi pada proses. Kesuksesan dan kegagalan bukanlah fokus utamanya, melainkan dedikasi dan tanggung jawab yang ia emban dalam kepemimpinan. Atma Sampan mendorong kita untuk seperti petani, puas dan bersyukur dengan apa yang kita lakukan, namun selalu siap untuk terus berusaha dan berkembang tanpa terlalu terikat pada hasil akhir yang ada di luar kendali kita. Contoh, seorang pemimpin pemerintahan yang bekerja dengan jujur dan adil. Misalnya seorang wali kota yang berfokus pada pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur, menyediakan pendidikan berkualitas, dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Dia mungkin menghadapi banyak tantangan, keterbatasan anggaran, eh, birokrasi yang rumit, atau tekanan politik. Namun dia tetap melakukan yang terbaik karena dia tahu bahwa tugasnya adalah untuk melayani masyarakat, bukan semata-mata untuk mendapatkan popularitas atau kekuasaan. Kepuasan yang ia rasakan datang dari mengetahui bahwa dia telah bekerja dengan integritas dan memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang dia pimpin. Namun, dia tetap merasa lapar untuk terus memperbaiki sistem, menciptakan solusi yang terbaik, yang lebih baik lagi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti dalam Bhagavad Gita, dia tidak terikat pada hasil akhir dalam bentuk pujian atau penghargaan, tetapi fokus pada proses yang benar. Ia adalah penerapan Atma Sampat, moralitas yang kuat, kerja keras dan rasa syukur atas apa yang telah dicapai sambil terus berusaha menjadi lebih baik lagi. Atma Sampat selalu berfokus pada pelayanan terhadap rakyat tanpa mengharapkan imbalan pribadi. Melayani sepenuh hati berarti memberikan perhatian penuh pada kebutuhan orang lain dan berusaha memenuhi mereka dengan tulus. Pemimpin dengan Atma Sampat tidak melayani karena ingin mendapatkan pujian maupun kekayaan atau kekuasaan lebih besar, tetapi karena dia merasa terpanggil untuk berbuat baik bagi rakyatnya. Pemimpin yang berfokus pada pelayanan akan selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Contoh sederhana bisa berupa pemimpin yang memperbaiki fasilitas umum atau menyediakan pendidikan dan kesehatan yang memadai, seperti seorang pemimpin yang turun langsung ke masyarakat, melihat kondisi dan mendengar keluhan mereka, kemudian mengambil tindakan nyata untuk memperbaiki situasi, menunjukkan pelayanan yang tulus. Seorang pemimpin yang melayani sepenuh hati dianalogikan seperti seorang petani yang merawat tanamannya dengan telaten dan kasih sayang. Tanaman yang dirawat dengan baik akan tumbuh subur. Begitu pula dengan rakyat yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang penuh perhatian. Ciri-ciri pemimpin yang melayani sepenuh hati itu, pemimpin ini memiliki kemampuan untuk memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Pemimpin bersedia berkorban
demi kesejahteraan rakyat, baik dari segi waktu, tenaga, maupun sumber daya. Pelayanan dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya pada saat pemilu atau saat ingin mendapatkan dukungan. Kita bisa melihat figur dalam sejarah seperti Yudhistira dalam Mahabharata. Yudhistira dikenal sebagai contoh raja yang memegang teguh prinsip dharma meskipun harus menghadapi berbagai kesulitan dan ujian dalam hidupnya. Ia adalah contoh nyata bagaimana Atma Sampad diaplikasikan dalam kehidupan nyata seorang pemimpin. Pemimpin yang jujur dan transparan dalam setiap keputusan. Mereka tidak tergoda oleh kekuasaan atau kekayaan, tetapi selalu berorientasi pada kebaikan bersama. Contoh Nelson Mandela yang tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan. Meskipun di penjara selama 27 tahun, dia tidak membalas dendam ketika menjadi presiden, tetapi justru mempersatukan Afrika Selatan. Pemimpin ini mampu memutuskan antara kepentingan pribadi dan kepentingan rakyat. Keputusan yang diambil bukan karena kepentingan kelompok atau politik, tetapi untuk kebaikan semua orang. Dalam konteks kepemimpinan, ini sangat penting. Bayangkan jika seorang pemimpin hanya memikirkan kepentingan pribadi atau kelompoknya, bagaimana rakyat bisa sejahtera. Selain Raja Yudhistira, kita juga bisa melihat contoh nyata dari sejarah modern. Mahatma Gandhi misalkan adalah salah satu sosok pemimpin dengan Atma Sampad. Dia memimpin gerakan kemerdekaan India dengan prinsip ahimsa atau tanpa kekerasan. Gandhi menunjukkan bahwa moralitas dan integritas bisa menjadi kekuatan yang lebih besar daripada senjata atau kekerasan. Pemimpin dalam Atma Sampad selalu memberikan teladan moral yang baik kepada rakyatnya. Mereka tidak hanya memimpin dengan kekuasaan, tetapi dengan hati dan kesadaran akan kebaikan universal. Namun, apakah nilai-nilai Atma Sampad masih relevan di zaman modern? Jawabannya adalah iya, bahkan lebih relevan dari sebelumnya. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, pemimpin sering dihadapkan pada berbagai godaan seperti korupsi, konflik kepentingan, dan tekanan politik. Namun seorang pemimpin dengan Atma Sampad atau bermoral luhur akan selalu menempatkan kebaikan bersama di atas segalanya. Sloka yang berkaitan atas Sodaso Dayaha dalam Bhagavad Gita bab 16 sloka 1, 2, dan 3. Daiwa Asura Sampad Vibhaga Yoga. Slokanya Sri Bhagawan Awasya Abhayam Satwa Samsudhi Cenana Yoga Vyasudiha Danam Damasya Yajñasya Swadayasya Tapa Arjawam Ahimsa Satwam Akrodas Tiaga Satir Apalisunam Daya Buddhesya Alulufam Wardanam Harir Asya Palam Dasya Gasama Darthi Sausam Adroka Naiti Madha Bawanti Sampadam Daiwim Abji Casya Barata. Terjemahannya, Sri Bhagawan Krishna bersabda, bebas dari segala jenis kecemasan, kebersihan, dan kesucian batin. Demi pengetahuan suci, memantapkan diri dalam pelaksanaan yoga, mengembangkan sifat kedermawanan, mengendalikan indria-indria, melakukan persembahan suci, aktif mempelajari kitab suci Weda, melakukan pertapaan, hidup sederhana, tidak melakukan kekerasan, mempraktikkan kejujuran, mengendalikan amarah, bebas dari keterikatan, kedamaian, tidak memfitnah,
mengasihi semua makhluk, tidak serakah, eh, kelembutan batin, bersifat sopan, ketabahan, bercahaya, suka, mumpuni, kemantapan hati, selalu menjaga kebersihan, tidak bersikap bermusuhan, tidak mengharapkan penghormatan berlebihan. Wahai keturunan Barata, semua sifat-sifat mulia seperti itu akan dimiliki oleh orang-orang yang sudah mencapai keinsafan diri. Ada sloka itu menyatakan dalam sloka 1, sifat-sifat dan rasa takut, kemurnian hati, pengendalian diri, kemurahan hati, dan kebijaksanaan. Dalam konteks Anma Sampat, sifat-sifat ini menunjukkan kualitas pemimpin atau individu yang memiliki integritas dan kesadaran moral yang tinggi. Seorang pemimpin yang melayani sepenuh hati harus berani dalam mengambil tindakan yang benar, menjaga kebersihan hati, serta memiliki kendali atas dirinya sendiri. Pada sloka 2, kualitas-kualitas seperti pengorbanan, pengabdian, disiplin, dan kesederhanaan. Seorang pemimpin yang menghayati Atma Sampat mengutamakan pelayanan kepada orang lain melalui pengorbanan tanpa pamrih. Kualitas pengabdian dan disiplin yang disebutkan dalam sloka ini selaras dengan prinsip melayani dengan sepenuh hati, di mana fokus seorang pemimpin adalah kemakmuran dan kebahagiaan orang-orang yang dipimpinnya, bukan kepentingan pribadi. Pada sloka 3-nya, pengendalian emosi, tidak iri hati, dan sifat pengampun. Sifat-sifat ini memperlihatkan bagaimana seorang pemimpin yang luhur harus mampu mengendalikan perasaan negatif seperti kemarahan dan iri hati dalam konteks melayani dengan sepenuh hati. Seorang pemimpin harus mampu mengampuni kesalahan orang lain dan terus berfokus pada kebaikan bersama tanpa terpengaruh oleh rasa dendam atau ketidakpuasan pribadi. Seperti itu kaitannya dalam Atma Sampat. Melayani sepenuh hati juga mencakup kemampuan untuk memimpin dengan kesadaran spiritual dan moral yang kuat, di mana kebijakan-kebijakan seperti kesederhanaan, pengampunan, dan pengendalian diri menjadi fondasi dalam setiap tindakan. Hal ini memastikan bahwa seorang pemimpin melayani bukan hanya dengan fisik, tetapi juga dengan jiwa yang bersih, tidak terikat oleh keinginan duniawi, tetapi didorong oleh keinginan untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, Bhagavad Gita bab 16 sloka 1-3 memberikan gambaran yang kuat tentang apa yang harus dimiliki seorang pemimpin yang mengamalkan Atma Sampat, kualitas-kualitas yang terfokus pada pengendalian diri, pengabdian, dan pelayanan tanpa pamrih. Nah, jadi kesimpulannya sebagai penutup, kita dapat melihat bahwa Atma Sampat bukan hanya prinsip moral yang abstrak, tetapi sesuatu yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pemimpin keluarga, komunitas, atau bahkan diri sendiri. Nilai-nilai integritas, objektivitas, dan keadilan harus selalu menjadi pedoman dalam setiap tindakan. Karena pada akhirnya seorang pemimpin yang bermoral tinggi tidak hanya membawa kemajuan bagi dirinya, tetapi juga untuk masyarakat dan dunia yang lebih luas. Jadi, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Teruslah berusaha menjadi pemimpin yang memiliki Atma Sampat dalam segala aspek kehidupan, sehingga kita bisa menciptakan
lingkungan yang lebih baik dan harmonis. Demikian video ini, semoga bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Jika ada salah kata atau kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa. Saya tutup materi sampai di sini. Para Santi. Om Santi 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 Om.